peduli pada kami, pahlawan kehidupan yang tak pernah dipandang. Terik panas kami lewati, kulit hitam legam tak kami jadikan keluhan. Hujan badai pun tak kami hiraukan, hanya demi memenuhi nafsu manusia-manusia yang tak tahu diri. Masihkah kalangan manusia yang tak tahu diri ini bersimpati ketika birokrasi membuat kami sulit untuk memupuk tanaman hanya harus punya akses kartu tani? Berapa banyak pula petani kita yang mampu mengakses kartu tani? Jika kita tak tahu petani-petani kita adalah mereka yang usianya lebih dari setengah abad, kemana nurani para pembuat kebijakan? Sedih rasanya ingin menangis mendengar suara-suara petani kita. Mereka bertahan di tengah kesulitan memperoleh pupuk, padahal seharusnya dirinya lah yang butuh untuk dipupuk. Kering, tidak subur dan mati, layaknya tanaman yang tidak dipupuk. Begitu juga dengan petani kita, berlahan-lahan layu, hingga akhirnya banyak juga yang mati. Kemana lagi mereka harus bersuara jika tidak kita dengar? Kemana lagi kita harus mengadu jika kita tak pernah dipadu? Kemana lagi mereka harus mencari jika tak pernah bisa berdikari? Mari melek bersama. Masih banyak yang harus diperbaiki, masih banyak yang harus dipertahankan. Terima kasih untuk para petani kita, petani kecil, petani yang ada di Indonesia. Terima kasih untuk para petani-petani kita selama ini yang sudah bertahan untuk demi kita, masyarakat kita, untuk pangan kita di Indonesia, di dunia ini. Terima kasih dan selamat Hari Tani. Hai, udah makan? Udah pernah merhatiin belum ada apa aja di piring kalian? Udah pernah berpikir belum berapa banyak petani yang berjuang untuk memenuhi apa yang ada di piring kalian? Udah pernah berpikir apa mereka bisa makan seperti apa yang kita makan? Atau mereka bisa makan apa yang mereka tanam? Jawabannya nggak semua petani bisa kayak gitu. Kenapa sih? Rata-rata petani Indonesia adalah petani-petani kecil, petani buruh harian lepas yang penghasilannya masih di bawah UMR. Petani kita nggak punya lahan sendiri kebanyakan, mereka masih mengajarkan sewa lahan. Dengan adanya sewa lahan ini, input mereka semakin tinggi dong. Dan mereka nggak punya jaminan ketika terjadi buso, gagal panen, serangan hama penyakit, atau ketika terjadi panen raya ketika harga panen mereka anjlok. Dan input mereka lebih tinggi daripada output yang mereka dapatkan. Tapi mereka bakal tetap nanam untuk musim tanam berikutnya. Kenapa sih mereka mau nanam padahal rugi kan ya? Karena mereka punya tanggung jawab untuk memenuhi apa yang ada di piring kalian. So, sekecil apapun mereka adalah pahlawan kita. Nggak ada mereka, nggak bisa makan kita. Jadi, jangan lupa sampaikan terima kasih kita untuk para petani dan hargai apa yang mereka kerjakan. Terima kasih petani. Hai Sobat Peternakan, tahukah kamu masalah yang dihadapi oleh peternak Indonesia? Ada 3 masalah utama yang dihadapi oleh peternak Indonesia. Poin pertama yaitu impor bahan pakan yang berprotein tinggi, seperti bungkil kedelai, MBM, dan tepung ikan. Poin kedua yaitu masalah kesehatan ternak, yang dimana relatif rendah, sehingga peternak lebih memilih untuk memakai antibiotik. Namun, dampaknya sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena adanya residu pada produk ternak. Poin ketiga yaitu kualitas hijauan, di mana pada musim kemarau hijauan menurun, namun pada musim hujan hijauan akan relatif tinggi, sehingga kualitas hijauan tidak stabil. Kemudian, banyak peternak Indonesia tidak memprioritaskan bisnis mereka, namun hanya dijadikan sebagai tabungan saja, karena bersaing dengan produk impor dan harga beli yang rendah. Oleh karena itu, mari generasi muda kita branding produk lokal dan cintai produk Indonesia. Salam Hari Tani. Urusan pangan merupakan urusan yang sangat penting karena menyangkut hak asasi, keberlangsungan hidup, dan kesehatan umat manusia. Telah banyak kasus yang terjadi di dunia ini, bahkan di Indonesia, mengenai krisis pangan ataupun gizi buruk yang terjadi. Menurut Global Hunger Index atau GHI, Indonesia berada di peringkat 70 dari 117 negara yang termasuk dalam kondisi serius. Dan hal ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Lebih jauh, FAO telah mengingatkan kita bersama akan adanya potensi krisis pangan yang terjadi di dunia ini, yang disebabkan oleh
perubahan iklim ataupun penerapan karantina di berbagai negara. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand maupun India pun sudah membatasi pengirimannya terhadap Indonesia. Penyeragaman juga memicu kerentanan pangan, merusak dan menghancurkan budaya lokal. Padahal menurut buku Sorghum, benih leluhur untuk masa depan, Indonesia setidaknya memiliki potensi 5.529 jenis tanaman pangan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kita tidak hanya menggantungkan komoditi kita hanya pada komoditi beras saja. Strategi pemenuhan pangan sudah saatnya kembali berbasis pada keberagaman ekologi dan budaya Nusantara. Negara harus hadir dan mendukung penuh petani-petani kita. Karena sudah sejak lama petani Indonesia menjadi profesi yang termarginalkan. Sehingga tidak mengherankan apabila hanya sedikit masyarakat yang ingin melanjutkan profesinya sebagai petani dan mengurus produksi pangan kita. Pada momen Hari Tani ini, semoga kita semua terbebas dari ironi krisis pangan di negeri yang kaya raya ini. Dan semoga hal ini tidak hanya menjadi jargon-jargon semata pada pidato-pidato saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak permasalahan di negeri ini yang belum terselesaikan dengan baik. Apabila kita melihat pada sektor kelautan dan perikanan, masih banyak masalah-masalah yang belum terselesaikan secara maksimal. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 7,81 juta kilometer persegi yang terdiri dari luas wilayah lautan sebesar 3,25 juta kilometer persegi serta 2,55 juta kilometer persegi zona ekonomi eksklusif, sedangkan bagian daratannya hanya 2,01 juta kilometer persegi. Yang artinya bahwa luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah daratan. Namun apakah potensi-potensi yang ada pada bagian perikanan dan kelautan sudah termanfaatkan dengan baik? Ada beberapa isu strategis dan permasalahannya yang belum terselesaikan dengan baik. Antara lain, masih lemahnya pengelolaan perikanan yang menjadi isu strategis serta permasalahan umum yang menjadi prioritas bahwa pengelolaan berkelanjutan tergantung dari pengelolaan perikanannya. Serta masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia pada bagian perikanan dan kelautan, sehingga masih banyak praktik-praktik illegal fishing yang dilakukan oleh pelaku usaha dan perikanan, serta masih lemahnya penjagaan patroli di laut. Di sisi lain kita melihat bahwa berbagai isu lingkungan yang terabaikan seperti tumpahan minyak di laut yang begitu masif, serta pembuangan sampah yang tidak terkontrol. Konflik lahan menurut saya adalah sebuah proses dinamika sosial yang di dalamnya terdapat karakteristik perubahan itu sendiri serta arah geraknya. Tentu saja dalam arena ini adalah lahan yang diperebutkan. Arah gerak tersebut dapat berupa siklikal, dapat juga berwujud dialektika. Menurut saya makna konflik lahan sendiri ada dua. Di satu sisi positif, di satu sisi dapat juga berdampak negatif. Dampak negatifnya itu tentu saja ada kerugian yang memang aktor-aktor lain yang berhak namun tidak bisa ikut mendapatkan haknya. Di satu sisi ada pula dampak positifnya, yaitu tentu saja upaya pengolektifan dari komunitas untuk mewujudkan solidaritas. Di Hari Tani tahun 2020 ini sebenarnya asalkan pendefinisian apa yang diperjuangkan oleh gerakan sosial, nampaknya semua aktor-aktor harus dapat membantu, khususnya yang tertuju pada kesejahteraan petani, di mana dari pendefinisian tersebut kolaborasi antar aktor bisa terwujud sehingga tidak ada makna bias lagi apa yang diperjuangkan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, selamat malam. Kawasan hutan Indonesia yang luasnya 120-an juta hektar ternyata hanya memiliki tutupan sekitar 87 juta hektar.
Hal ini terjadi karena tingginya degradasi dan deforestasi yang terjadi di Indonesia. Degradasi yang terjadi di Indonesia menyebabkan bencana ekologis seperti banjir dan longsor ketika musim hujan, dan kekeringan ketika musim kemarau. Deforestasi di Indonesia kebanyakan terjadi karena adanya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seperti berulang tahun di Indonesia, setiap tahun terjadi. Sulit sekali untuk dikendalikan. Salah satu penyebab kebakaran hutan di Indonesia adalah adanya alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan yang dilakukan dengan cara membakar. Dan kita masih saja dibodohi dengan adanya kalimat bahwa kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh adanya petir. Padahal 99% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh ulah tangan manusia. Assalamualaikum, saya Didi, Wakil Ketua LSO Lingkungan Hidup dan Agromatik. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Tani Nasional 2020. Momentum Hari Tani Nasional ini bertepatan dengan ulang tahun UUPA ke-60. Dan senjakala mengenai konflik lahan di Indonesia masih menjadi persoalan hingga saat ini. Kalau kita lihat di dalam catatan KPA sejak tahun 2014 sampai 2019 masih banyak konflik lahan mulai dari Aceh hingga Papua. Ini membuktikan bahwasanya nawacita Jokowi tentang penyelesaian konflik agraria belum mampu diwujudkan oleh pemerintah. Dan kalau kita melihat di dalam pandemi kali ini, di dalam tahun ini, kita juga bisa melihat bahwasanya banyaknya konflik agraria. Misalkan penangkapan ketua masyarakat adat Desa Kinipan, kemudian nelayan di Sulawesi. Ini membuktikan bahwasanya pemerintah tidak ada keinginan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agraria. Dan di dalam momentum Hari Tani Nasional ini, selain kita menghadapi wabah virus COVID-19, kita juga menghadapi ancaman Omnibus Law yang ini akan sangat merugikan masyarakat adat dan semua elemen masyarakat Indonesia. Untuk itu, saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua bersama semua elemen masyarakat adat, mahasiswa, petani dan nelayan untuk mendesak pemerintah Jokowi menyelesaikan persoalan-persoalan agraria dan segera mewujudkan reforma agraria sejati. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq. Hidup petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.